Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan kembali dukungan penuh Teheran untuk perjuangan rakyat Palestina dalam pertemuannya dengan pimpinan Hamas di Doha, Qatar. Mengutip Tasnim pada 5 September 2025, Araghchi memuji keteguhan rakyat Palestina menghadapi serangan Israel serta menyebut perlawanan mereka sebagai perjuangan sah untuk merebut kembali hak-hak penuh yang dirampas. Melalui pertemuan dengan Khalil Al-Hayya, kepala Hamas di Gaza, serta sejumlah anggota Dewan Kepimpinan kelompok itu, dibahas perkembangan politik terbaru di Gaza, intensifikasi serangan Israel, hingga proses pertukaran tahanan. Ia menyebut gelombang protes dunia sebagai tanda kesadaran internasional terhadap genosida yang dilakukan Israel, sekaligus menyerukan tindakan kolektif negara-negara Islam untuk menghentikan kekejaman tersebut. Araghchi menegaskan pentingnya bantuan kemanusiaan segera, serta mendesak agar para pemimpin Israel dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan perang yang ia lakukan. Ia juga menyerukan mobilisasi global untuk mencabut blokade Gaza. Mesir dan Qatar melontarkan kecaman keras terhadap pernyataan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang menyinggung pemindahan warga Palestina melalui perbatasan Rafah. Kementerian Luar Negeri Mesir menilai komentar Netanyahu bagian dari upaya memperpanjang eskalasi konflik dan melanggengkan ketidakstabilan di kawasan, serta dinilai lepas tanggung jawab dari pelanggaran yang dilakukan Israel di Gaza. Mengutip dari Al Jazeera pada 5 September bahwa mereka menegaskan praktik pemindahan paksa Palestina adalah garis merah yang tidak bisa dilewati. Mesir menambahkan langkah seperti itu merupakan pelanggaran terang-terangan sekaligus kejahatan perang. Mereka menolak keras jika Israel menjadikan negaranya sebagai saluran pengusiran warga Palestina. Menurut Doha, Israel terus berupaya menyingkirkan rakyat Palestina dari tanah mereka dengan dalih rencana rekonstruksi Gaza. Sementara itu, Netanyahu dalam wawancara dengan media lokal mengklaim setengah dari warga Gaza ingin meninggalkan wilayah itu. Ia menyebut dirinya bisa membuka Rafah, namun Mesir pasti akan segera menutupnya kembali. Komentar kontroversial itu dianggap sebagai sinyal bahwa Israel berupaya memindahkan warga Gaza secara sistematis. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam melontarkan peringatan keras kepada Israel, di mana jika melanjutkan agresi di kota Gaza, maka nyawa sandera dan tentaranya justru akan tumbang. Mengutip Tribun News pada 5 September, peringatan ini diutarakan Hamas dalam video yang rilis pada Kamis 4 September kemarin, di mana video itu menampilkan cuplikan para tawanan yang ditahan di Gaza, bertujuan untuk meningkatkan tekanan terhadap kepemimpinan politik dan militer Israel. Isinya, Al-Qassam menyatakan bahwa peringatan itu bersifat mendesak, menegaskan bahwa setiap keputusan untuk memperluas operasi yang disebut kriminal di kota Gaza justru akan mengorbankan nyawa tentara hingga tawanan Israel sendiri. Artinya agresi dan invasi darat tentara Israel justru akan berakibat menimbulkan banyak korban, baik di pihak prajurit maupun tawanan mereka sendiri. Rudal ketiga Yaman hantam lokasi vital di Tel Aviv pada Kamis 4 September waktu setempat. Pertahanan Israel dan Amerika Serikat diklaim gagal mencegat serangan rudal Zulfikar Yaman. Mengutip Palestine Chronicle pada 5 September, kabar ini diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari. Lebih tepatnya, Sari mengumumkan bahwa pasukan telah melakukan operasi kualitatif, di mana targetnya adalah Bandara Ben Gurion dekat Tel Aviv dengan rudal balistik. Sari menekankan bahwa sistem pertahanan Israel dan Amerika gagal mencegat rudal Zulfikar mereka. Juga menambahkan bahwa operasi tersebut telah mencapai tujuan, yaitu memaksa penghentian operasional bandara dan pengusiran para pemukim. Perlu diketahui saja, serangan Yaman terbaru itu disebut sebagai serangan untuk membalas pembunuhan beberapa anggota pemerintahan Ansarallah di sana oleh Israel beberapa hari sebelumnya. Israel bak terkepung lebih dari 50 kapal dari 44 negara armada global sumut yang diikuti Mandela dalam perjalanan menuju Gaza. Mengutip Tribun News pada 5 September, hal ini terlihat dari unggahan di akun resmi X mereka, Global Sumut Flotilla. Dikabarkan bahwa armada global sumut yang akan diikuti Mandela sedang dalam perjalanan menuju Gaza, khususnya dengan lebih dari 50 kapal yang membawa aktivis dari 44 negara. Terkini mereka telah meninggalkan Barcelona. Penyelenggara menegaskan bahwa misi tersebut bertujuan untuk menembus blokade Israel. Konvoi itu membawa pasokan kemanusiaan
penting, termasuk muatan makanan, obat-obatan, peralatan medis, susu formula bayi, dan bantuan lainnya. Para aktivis menekankan bahwa armada tersebut tidak menimbulkan ancaman militer dan berlayar melalui perairan internasional. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, peringatkan militer Israel dengan operasi kode QR. Sementara itu, Brigade Al-Quds menyatakan telah ikut serta dalam operasi terbaru Hamas, Tongkat Musa. Mengutip Palestine Chronicle pada 5 September, hal ini diumumkan oleh Al-Quds dalam pernyataannya pada Kamis 4 September 2025. Lebih tepatnya, sayap militer Gerakan Jihad Islam itu mengumumkan bahwa mereka telah mengebom apa yang mereka gambarkan sebagai markas komando dan kendali musuh Zionis. Lokasinya di lingkungan Zaitun di jalur Gaza Tengah dengan menggunakan persenjataan peluru mortir. Operasi itu diklaim dilakukan dengan bekerja sama dengan Brigade Martir Al-Aqsa, sayap bersenjata Gerakan Fatah. Sementara itu, selain operasi militer, Brigade Qassam sendiri telah mengintensifkan perang psikologis melawan Israel. Sebuah video yang dipublikasikan di kanal Telegram mereka dengan judul "Peringatan Mendesak" menampilkan kode QR dan gambar 45 tahanan Israel. Adapun para analis mengatakan video itu membawa peringatan ganda. Di satu sisi, video itu mengancam Israel dengan peningkatan kerugian militer jika memperluas serangannya di kota Gaza. Di sisi lain, video itu menghubungkan nasib tahanan Israel dengan intensitas pertempuran di lapangan. Mantan Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel Giora Eilan melontarkan peringatan keras, memperingatkan adanya 5 konsekuensi berat yang harus ditanggung Israel, juga menegaskan bahwa operasi di Gaza harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Mengutip Amayadin pada 5 September, hal ini diutarakan oleh Eilan saat berbicara di channel 12 pada Kamis 4 September kemarin. Ia pun mengemukakan 5 biaya mahal tersebut. Rinciannya, kematian para tawanan dan terbunuhnya serta terlukanya banyak tentara. Di samping itu juga habisnya formasi cadangan, meningkatnya biaya ekonomi, dan memburuknya reputasi Israel dalam hubungan internasional. Ia pun menyatakan keheranan atas adanya perubahan tujuan dalam operasi di Gaza. Eilan pun menguraikan 2 kemungkinan. Pertama, tujuan perang tidak mungkin tercapai, atau kedua, yang merupakan kemungkinan yang ia dukung, di mana bahwa tujuan tersebut dapat dicapai tetapi membutuhkan pendekatan yang sama sekali berbeda. Ia pun menambahkan bahwa operasi militer yang bertujuan menduduki kota Gaza adalah sebuah langkah yang ia yakini akan membutuhkan biaya yang sangat mahal, lantas pada akhirnya tidak akan membuahkan hasil yang sejalan dengan tujuan Benyamin Netanyahu.